Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan menceritakan tentang kisah mengapa Allah memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal di akhir zaman nanti. Silahkan ditonton dan didengarkan hingga selesai. Semoga Allah jaga dan rahmati kita semua serta anak keturunan. Orang yang beriman niscaya meyakini bahwa setiap peristiwa yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena suatu hikmah. Tak terkecuali turunnya Nabi Isa alaihi salam ke muka bumi pada akhir zaman nanti. Dengan keterbatasan kita sebagai manusia, tentu kita hanya bisa mengungkap sebagian saja hikmah di balik peristiwa tersebut. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal? Kemunculan Nabi Isa kelak di akhir zaman telah dijelaskan secara gamblang dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam hadits Nabi telah dijelaskan bahwa kelak Isa ibnu Maryam akan turun kembali ke bumi untuk menegakkan kebenaran dan menjadi hakim yang adil. Dia akan mematahkan salib-salib, menghentikan jizyah, membunuh babi-babi yang ada, memberikan harta dalam jumlah yang sangat besar sehingga tidak akan ada seorang manusia pun yang akan miskin dan kekurangan apapun. Nabi Isa turun ke bumi untuk yang kedua kalinya di Menara Putih Damaskus. Hal ini juga telah dijelaskan secara jelas dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Dalam hadits telah disebutkan bahwa Isa akan diturunkan kembali di atas Menara Putih Damaskus dan kedua tangannya akan memegang bahu kedua malaikat yang mendampinginya. Turunnya Nabi Isa ke bumi di akhir zaman merupakan peristiwa besar yang memiliki hikmah yang amat besar pula. Para ulama semisal Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menyebutkan beberapa hikmahnya. Di antara hikmah yang terpenting yakni yang pertama adalah membantah klaim Yahudi bahwa merekalah yang membunuh Isa, menyalibnya, dan anggapan bahwa yang disalib adalah orang terlaknat. Dengan turunnya Nabi Isa di akhir zaman kelak, kenyataan justru membuktikan bahwa Nabi Isa lah yang membunuh Yahudi sekaligus pemimpin mereka, yakni Dajjal. Hikmah yang kedua adalah membantah orang-orang Nasrani yang menuhankan Isa, menolak agama Islam, mengagungkan salib, dan menghalalkan babi. Saat turun kelak di akhir zaman, Nabi Isa justru mengajak kepada Islam, memerangi orang agar masuk Islam, berhukum dengan syariat Islam, tidak menerima dari ahlul kitab kecuali Islam, tidak lagi menerima jizyah, menghancurkan salib, dan membunuh babi. Pada akhirnya, ia akan wafat sebagaimana manusia biasa, bukan Tuhan, anak Tuhan, atau salah satu dari Tuhan yang tiga. Mungkin banyak yang bertanya mengapa Allah memilih Nabi Isa alaihi salam untuk membunuh Dajjal. Mengapa bukan Nabi Muhammad yang melakukannya? Mari simak penjelasan berikut. Untuk diketahui, Dajjal, Al-Masih ad-Dajjal, adalah sosok manusia kafir dan pembawa fitnah ujian terbesar bagi umat manusia. Tidak ada seorang nabi kecuali telah memberi peringatan tentang seorang manusia pembohong yang matanya buta sebelah itu. Selain buta sebelah, di antara kedua matanya tertulis kata kafara yang maknanya kafir. Saat kemunculannya di akhir zaman, Dajjal akan menyesatkan manusia dengan kemampuannya yang super dahsyat. Tujuannya agar iman manusia goyah dan menjadi pengikut setianya. Di antara kemampuannya, dia dapat menurunkan hujan dan menghidupkan manusia sesuka hatinya. Rasulullah bersabda, Dajjal membawa fitnah besar dengan memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Hujan pun turun dalam penglihatan manusia. Ia membunuh dan kemudian menghidupkan kembali dalam penglihatan seseorang, kemudian menghidupkannya kembali dalam penglihatan manusia yang tidak mungkin ditandingi orang lain. Hadits riwayat Imam Ahmad. Nabi Isa tidaklah dibunuh dan disalib sebagaimana persangkaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Beliau diangkat oleh Allah Ta'ala. Sedangkan orang yang disalib saat itu adalah laki-laki yang diserupakan dengan Nabi Isa. Dan hal tersebut pun diabadikan di Quran Surat An-Nisa ayat 157 yang artinya, dan kami hukum juga mereka karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, yang mereka ejek dengan menamainya Rasul Allah padahal mereka tidak beriman kepadanya. Mereka mengatakan telah membunuhnya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya, yakni tentang Nabi Isa, benar-benar dalam keraguan-raguan tentang hal tersebut yakni pembunuhan. Mereka tidak mempunyai sedikit pun pengetahuan mengenai pembunuhan Nabi Isa, dan apa yang mereka katakan kecuali mengikuti persangkaan belaka, dan mereka pun tidak membunuhnya dengan yakin. Kemunculan kembali Isa ini untuk menepati janjinya kepada umat Kristen dan Yahudi.
Dalam kitab mereka telah tertulis bahwa akan datang seorang juru selamat atau sang Mesias pada akhir zaman untuk mendirikan kerajaan Tuhan. Nabi Isa kembali untuk menepati janjinya dan dia adalah sang Mesias itu yang akan mendirikan kerajaan Tuhan, yaitu kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kelak semua umat manusia akan memeluk agama Islam. Inilah kisah Nabi Isa membunuh Dajjal dan menjadi hakim adil yang akan membawa seluruh umat manusia ke jalan yang benar dan selamat, yaitu Islam rahmatan lil alamin. Terima kasih yang telah menonton dan mendengarkan video ini. Jangan lupa tekan tombol like, share dan subscribe dan nyalakan notifikasinya. Untuk mendapatkan video-video bermanfaat lainnya dari channel kami. Jazakallahu khairan.